Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Lalturskiah dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini adalah modul terakhir dari seri berkenalan dengan cloud computing dan yang terakhir ini adalah study case gitu. Jadi kalau misalnya kemarin adalah ya dasar-dasar, ada teorinya, juga ada sejarahnya. Kali ini kita langsung apa sih contohnya gitu kan. Nah, kali ini kita ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama adalah marketplace. Marketplace apa saja yang ditangani AWS dan gimana sih infrastruktur di belakangnya. Kita belajar dari blognya AWS, blog.aws biasanya gitu. Yang kedua adalah LMS. LMS itu Learning Management Sistemnya biasanya digunakan oleh pegawai atau sekolahan biasanya LMS tuh. Yang ketiga adalah Indie School. Contohnya kayaknya Indie School nih apa ya, LMS-nya di Korea sana. Kalau ada salah ada LMS di Korea. Terus ada kartu prakerja apa yang dibantu oleh apa yang layanan AWS apa yang bisa menyelesaikan masalah di kartu prakerja. Kelima adalah Halodoc. Terus yang terakhir adalah AWS Educate di mana kita bisa belajar tentang cloud computing. Nah, terus sebenarnya AWS Educate sama AWS Skill Builder gitu. Ada dua sih sebenarnya, tapi nanti akan saya bahas juga. Saya sempat akan bahas. Oke, kita langsung aja ke AWS, ke Marketplace. Bezos merintis Amazon untuk pertama kalinya pada 5 Juli 1994 di garasi rumahnya yang terletak di Bellevue, Washington DC, Amerika Serikat. Modalnya dari uang pribadi Bezos sendiri sebesar $10.000 AS. Tujuannya awal Bezos merintis perusahaan adalah untuk menghadirkan sebuah toko buku kecil-kecilan di mana buku-buku tersebut bisa dibeli konsumen luas di seluruh dunia secara online. Nah, buku pertama yang berhasil dijual melalui Amazon adalah buku sains yang berjudul Fluid Concept and Creative Analogies karya Doug Hofstede. Buku ini terjual pada 3 April 1995 dan versi aslinya masih dijual di situs Amazon. Pada bulan pertamanya, Amazon dikabarkan telah menerima pesanan buku dari 50 negara bagian AS dan 45 negara berbeda di seluruh dunia. Kini, Amazon berubah menjadi raksasa e-commerce yang tidak hanya menawarkan buku, melainkan juga berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti konten hiburan digital yaitu Amazon Prime, layanan cloud Amazon Web Service, dan lain sebagainya. Dari modal $10.000 AS, Bezos sukses mengembangkan Amazon menjadi perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar $1.670 triliun AS pada 2021. Nah, pada awal kemunculan marketplace, teknologi yang digunakan biasanya sederhana, yaitu menggunakan S3 atau storage yang menampilkan gambar saja. Bisa juga tempat penyimpanan file yang bersifat objek. Amazon Simple Storage Service atau kita sebut Amazon S3 dapat menghost situs web statis tanpa perlu server web. Situs web ini sangat berkinerja dan dapat diskalakan dengan biaya yang sangat murah dari server web tradisional. Amazon S3 adalah penyimpanan untuk cloud, memberi kita tempat penyimpan objek yang aman, tahan lama, dan sangat scalable. Antar muka layanan web yang sederhana memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah berapapun dari mana saja di web. Nah, bagaimana cara kerja S3? Kita mulai dengan membuat bucket Amazon S3, lalu mengaktifkan hosting situs web Amazon fiturnya dan mengkonfigurasikan izin akses untuk bucket. Setelah itu kita mengubah file Amazon S3 menangani penyajian konten kepada pengunjung. Amazon S3 menyediakan kapabilitas layanan web HTTP dan kontennya dapat dilihat oleh browser apapun. Kita dapat mengkonfigurasi Amazon Route 53 sebagai alamat DNS untuk mengarahkan domain kita ke bucket Amazon S3 kita. Dalam solusi ini tidak ada server Windows atau Linux untuk dikelola dan tidak perlu menyediakan mesin virtual atau menginstal mesin juga, menginstal sistem operasi atau menyempurnakan konfigurasi server. Juga kita tidak perlu mengelola infrastruktur penyimpanan, misal SAN atau NAS, karena Amazon S3 menyediakan penyimpanan berbasis cloud yang praktis tanpa batas.
Namun ini menjadi masalah karena gambar bersifat objek, artinya misalnya gambar atau file suara atau file yang lain itu bersifat objek. Artinya apa? Artinya kita menginginkan perubahan sekecil apapun pada gambar kita. Artinya jika kita menginginkan perubahan sekecil apapun pada gambar kita, maka kita harus mengupload seluruh berkas atau gambarnya. Hal ini menjadi masalah yang sering terjadi. Oleh karena itu, AWS menyediakan layanan AWS Code Commit dan AWS Code Pipeline yang digunakan untuk kontrol CI/CD atau Continuous Integration, Continuous Delivery, dan sekaligus Continuous Deployment-nya juga. Nah, kita masuk ke dalam service AWS yang biasa digunakan oleh orang-orang yang berfokus di CI/CD, yaitu salah satunya adalah AWS Code Commit, yaitu layanan kontrol sumber terkelola yang aman, sangat scalable, yang bisa menghosting repository Git pribadi. Hal ini memudahkan tim untuk berkolaborasi secara aman dengan kontribusi yang dapat dienkripsi saat transit dan saat istirahat. Code Commit menghilangkan kebutuhan kita dalam mengelola sistem kontrol sumber sendiri atau khawatir tentang keskalaan infrastrukturnya. Kita dapat menggunakan kode commit untuk menyimpan apapun mulai dari kode hingga binary. AWS Code Commit juga mendukung fungsionalitas standar Git sehingga berfungsi mulus dengan alat berbasis Git yang sudah ada. Selanjutnya ada juga AWS Code Pipeline. Code Pipeline merupakan layanan pengiriman berkelanjutan yang membantu kita mengotomatiskan alur rilis untuk pembaruan aplikasi dan infrastruktur yang cepat dan andal. Code Pipeline mengotomatiskan fase build, uji, dan deploy prosesnya. Rilis setiap ada perubahan kode berdasarkan model rilis yang kita tentukan. Hal ini memungkinkan kita untuk mengirim fitur dan pembaruan dengan cepat dan andal. Kita dapat dengan mudah mengintegrasikan AWS Code Pipeline dengan layanan pihak ketiga seperti GitHub atau dengan plugin custom kita sendiri. Jadi AWS Code Commit digunakan untuk menyimpan setiap perubahan yang berbasis Git, sedangkan AWS Code Pipeline untuk proses otomasi deployment-nya. Nah, seiring berjalan waktu, marketplace tidak cukup jika menggunakan teknologi penyimpanan S3 saja, apalagi jika kita membuat aplikasi atau website yang bersifat dinamis. Tentu saja perlu server di belakangnya. Istilahnya kalau di AWS itu disebut EC2. Jadi perlu EC2 instance atau EC2 merupakan mesin virtual yang disediakan cloud provider AWS pertama kali di tahun 2006. Misalnya pada kaitan flash sale, maka dalam sistem tradisional biasanya akan dipilih atau tambah server, entah itu beli atau sewa hosting seperti yang pernah kita bahas di modul 1 dulu. Nah, kita ketahui juga hal itu tidak akan menjadi masalah lagi karena tidak scalable. Kita perlu membayar resources yang tidak digunakan ketika flash sale sudah selesai. Maka dari itu cloud computing menyediakan layanan yang bersifat scalable, dan EC2 ini bisa kita atur untuk bisa bersifat scalable. Nah, hal ini yang disebut auto scaling group. Jadi istilahnya auto scaling nih, auto scaling group. Nah, yaitu layanan AWS yang menyediakan resources, yaitu AWS auto scaling. Jadi secara umum prinsipnya yakni jika ketersediaan aplikasi harus selalu ada, maka mesin virtual instan di belakangnya yang tadi isi itu tuh nama servisnya, lalu mesinnya disebut instance, di belakangnya itu terdapat minimum dan maksimum instance. Jika traffic pada website aplikasi sedang rendah, maka AWS Auto Scaling akan menyediakan minimum instance atau mesin virtual. Jika traffic website atau aplikasi dalam kasus kita ini yaitu marketplace, misalnya ada acara flash sale, maka AWS Auto Scaling akan memberikan maksimum instance agar ketersediaan layanan terus ada dan tidak akan terjadi hang ataupun not found seperti pada sistem tradisional. Nah, semoga kebayang bagaimana sistemnya. Dan selanjutnya ini adalah salah satu contoh-contoh yang akan kita bahas, yaitu salah satunya itu LMS. Nah, LMS itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman sebagai siswa sering menggunakan LMS maupun guru. Nah, LMS ini intinya adalah sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan perangkat lunak untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur kolaborasi secara daring. Dalam pelatihan korporasi misalnya, LMS digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Dimensi untuk belajar
Sistem manajemen meliputi sudden self-service, yaitu registrasi mandiri yang dipimpin oleh instruktur pelatihan, pelatihan alur kerja misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajer, daftar tunggu manajemen, penyediaan pembelajaran daring, misalnya pelatihan berbasis komputer, membaca, memahami penilaian dari manajemen pendidikan profesional berkelanjutan atau disebut CPE, atau pembelajaran kolaboratif misalnya berbagi aplikasi diskusi dan pelatihan manajemen sumber daya misalnya instruktur, fasilitator, dan segala macam. Nah, biasanya LMS itu tradisional menggunakan sistem monolitik gitu. Apa itu? Yaitu aplikasi monolitik dirancang untuk menangani banyak tugas terkait biasanya aplikasi kompleks yang mencakup beberapa fungsi yang digabungkan erat di dalamnya, mungkin berisi server web, penyeimbang beban, layanan katalog yang melayani gambar untuk produk, sistem pemesanan, fungsi pembayaran, dan komponen pengiriman. Seperti yang dapat kita bayangkan, mengingat cakupan yang luas, sistem monolitik cenderung memiliki basis kode yang besar. Membuat perubahan kecil dalam satu fungsi dapat memerlukan kompilasi dan pengujian ke seluruh platform. Dan pengujian ke seluruh platform yang bertentangan dengan pendekatan yang disukai developer saat ini, yaitu apa? Aplikasi dengan arsitektur monolitik dibangun sebagai satu kesatuan. Aplikasi perusahaan dibangun dalam 3 bagian, yaitu database terdiri dari banyak tabel, biasanya dalam sistem manajemen database relasional, antarmuka pengguna sisi klien, terdiri dari halaman HTML dan atau JavaScript yang berjalan di browser, dan sisi server aplikasi. Aplikasi di sisi server ini akan menangani permintaan HTTP, menjalankan beberapa logika spesifik domain, mengambil dan memperbarui data dari database, dan mengisi tampilan HTML untuk dikirim ke browser. Untuk ini adalah monolit atau satu executable log disk. Untuk membuat perubahan apapun pada sistem, pengembang harus membangun dan menyebarkan versi terbaru dari aplikasi sisi server. Namun, sistem ini memiliki masalah, yaitu sifat ketergantungannya satu sama lain. Jika satu bagian misalnya database bermasalah, maka seluruh sistem LMS tadi tidak bisa dijalankan. Ada solusi yang ditawarkan lainnya, yaitu sistem 3-tier arsitektur, atau kita sebut dengan arsitektur 3 tingkat. Adalah pola arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dipecah menjadi 3 tingkat logis, yaitu lapisan presentasi, lapisan logika bisnis, dan lapisan penyimpanan data. Arsitektur ini digunakan pada aplikasi client server seperti aplikasi web yang memiliki front end, back end, dan database. Masing-masing lapisan atau tingkatan ini melakukan tugas tertentu dan dapat dikelola secara independen satu sama lain. Ini adalah pergeseran dari cara monolitik membangun aplikasi di mana front end, back end, dan database berada dalam satu tempat. Nah, IndoSchool ini adalah didirikan pada tahun 2000 sebagai komunitas online sukarela untuk guru sekolah dasar. Komunitas tersebut secara resmi terdaftar sebagai organisasi nirlaba pada tahun 2010 dan sekarang memiliki sekitar 140.000 anggota yang merupakan 75% dari seluruh populasi guru sekolah dasar di Korea. Pengelolaan dan keuangan masyarakat sepenuhnya didukung oleh donasi dan relawan. Semua anggota IndoSchool adalah guru sekolah dasar yang menggunakan komunitas ini untuk membagikan pedoman pengajaran, slide, materi kelas mereka. Setelah berpindah dari IDC ke AWS dan menerapkan auto-scaling, IndoSchool mengurangi biaya keseluruhannya. Ini mirip seperti LMS di sekolah, tapi dengan jumlah anggota yang lebih besar dan sistem yang lebih rumit. Tantangannya yaitu sebelumnya IndoSchool menggunakan layanan hosting berbasis langganan bulanan dari IDC selama kurang lebih 10 tahun. Server komunitas sering mengalami kegagalan dan penundaan akibat server yang menua. Selain itu, tidak dapat secara fleksibel mengakomodasi peningkatan lalu lintas dari 140.000 anggotanya. Karena anggota IndoSchool adalah guru SD, traffic server tidak banyak selama liburan sekolah, tetapi biayanya tetap sama ketika lalu lintas server melebihi batas kapasitas dan mereka harus menambahkan lebih banyak server untuk menyediakan layanan yang stabil. Dibutuhkan banyak waktu dari pemesanan server hingga pengiriman sampai bisa digunakan. IndoSchool itu dikelola oleh relawan dan hanya ada 3 orang yang bertanggung jawab terhadap technical support. Ketika masalah terjadi dengan server, kami harus menghubungi pusat data untuk menyelesaikan masalah. Tetapi guru tidak dapat ke pusat data dan mencari server selama kelas berlangsung. Karena itu kami memutuskan untuk mengadopsi AWS Cloud yang memastikan ketersediaan 99,9% skalabilitas dan optimalan biaya, kata Jong Dinium, Ketua Riset Teknis IndoSchool. Nah, seperti apa saja infrastruktur yang dibangun? Infrastruktur dibangun
untuk dikelola oleh tim IT kecil yang menggunakan layanan penerapan AWS Code Deploy yang dikelola sepenuhnya. AWS Code Deploy membantu membangun lingkungan yang pengembangannya lebih sederhana, memungkinkan pengembangan, pengujian, dan distribusi yang nyaman. Mereka juga menggunakan CDN, yaitu Amazon CloudFront, untuk meningkatkan kecepatan pengunduhan konten web dan lampiran. Dalam kasus CloudFront, mereka dapat mengurangi biaya dengan bantuan NDS, perusahaan mitra yang menyediakan layanan penerapan, penagihan, dan pemeliharaan awal. Snapshot dari Amazon Elastic Block Store, maksud saya, yaitu Amazon EBS, menawarkan fitur cadangan penyimpanan yang memfasilitasi pengelolaan yang mudah dari server lain tanpa mengganggu server operasi. Dengan menerapkan AWS Autoscaling, mereka dapat mengurangi biaya dengan mengurangi kapasitas server selama musim liburan dengan penggunaan rendah, sekaligus meningkatkan kapasitas selama semester dengan penggunaan tinggi. Amazon RDS dan Elastic Load Balancing membantu mengamankan ketersediaan tinggi, dan Amazon Elasticsearch Service membantu melakukan pencarian dan analisis log. Nah, dengan bertransisi ke AWS, saya tidak lagi merasa tertekan seperti saat dahulu menggunakan pusat data. Kita tidak perlu mengunjungi pusat data jika terjadi kesalahan, karena masalah dapat diselesaikan dengan mudah hanya dengan beberapa klik melalui layanan AWS secara otomatis. Hampir terasa seperti ada administrator lain karena server dikelola dengan lancar tanpa perlu usaha tambahan dari pengembang. Begitu kata Joy dan Kim. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Kartu Prakerja. Yaitu adalah program pengembangan kompetensi dan kewirausahaan yang digagas oleh pemerintah yang ditujukan kepada para pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang memiliki peningkatan kompetensi dan usaha mikro dan kecil. Ketika pandemi melanda, pemerintah Indonesia melihat peningkatan pengangguran. Untuk mendukung warganya, pemerintah mengalokasikan Kartu Prakerja sebesar 1,4 miliar US dollar pada tahun 2021 untuk menawarkan insentif moneter selain pelatihan keterampilan bagi mereka yang menyelesaikan kursus pelatihan ini. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dan kewirausahaan yang digagas oleh pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada pencari kerja atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pekerja yang memerlukan peningkatan kompetensi dan usaha mikro dan kecil. Namun, tantangannya adalah banyak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk keuntungan mereka sendiri, yaitu misalnya mengajukan beberapa pendaftaran dengan identitas yang berbeda. Kartu Prakerja sebelumnya telah memeriksa dan mendeteksi pendaftaran palsu ini menggunakan perangkat lunak non-AI untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan dan pencatatan sipil di pemerintah di Kementerian Dalam Negeri. Untuk memastikan lebih banyak orang Indonesia dapat memperoleh manfaat dari programnya, Kartu Prakerja bekerja sama dengan Amazon Web Services untuk meningkatkan dan menskalakan proses verifikasi identitasnya. Seperti apa? Yaitu setelah menerapkan Amazon Text Track, yaitu pada Juli 2021, Kartu Prakerja kini dapat menyelesaikan setiap verifikasi dalam hitungan detik. Dengan teknologi visi komputer Amazon Text Track, organisasi dapat secara otomatis mengekstrak data dari salinan kartu identitas pribadi dalam hitungan detik. Informasi ini digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas pendaftar dengan membandingkan dengan data yang telah dikirim oleh pendaftar sebelumnya. Kami mengalami kesulitan untuk memverifikasi ID yang diunggah saat pengguna mendaftar ke platform kami. Kami dapat menggunakan AI dan ML atau machine learning untuk memproses pendaftaran lebih efisien, bahkan tanpa memiliki pengalaman pasca atas. Sekarang kami dapat memverifikasi ID pelamar dengan lebih akurat, mendeteksi penipuan, dan meningkatkan pengalaman aplikasi. Hal ini pada akhirnya memudahkan orang Indonesia untuk mengakses dan mendaftar kursus peningkatan keterampilan atau prakerja. Nah, menutup kesenjangan keterampilan, saat ini program itu telah membantu lebih dari 11,4 juta penerima prakerja di tanah air untuk tetap relevan di pasar kerja. Dengan membekali mereka dengan keahlian yang dibutuhkan, Kartu Prakerja sedang menjajaki cara meningkatkan deteksi pendaftaran penipuan dengan penggunaan alat AI AWS lainnya dengan proses frekuensi identitas yang lebih baik. Kartu Prakerja yakin akan dapat berkembang lebih cepat dan membantu lebih banyak pencari kerja di tahun 2022. Nah, manfaat servis di AWS yaitu pertama adalah dapat menyelesaikan verifikasi pengguna dalam hitungan detik. Yang kedua adalah dapat memverifikasi informasi pelamar lebih akurat dan mendeteksi penipuan dan serta meningkatkan pengalaman aplikasi.
Perawatan kesehatan tradisional melibatkan pasien yang bepergian ke rumah sakit dan klinik, menunggu lama dan menimbulkan biaya tambahan seperti transportasi. Menurut data Bank Dunia, ini sangat akut terjadi di Indonesia, di mana akses ke layanan kesehatan terbatas hanya 0,4 dokter untuk setiap 1.000 penduduk dibandingkan dengan rata-rata global 1,7. Halodoc didirikan pada tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan dan menyederhanakan akses ke layanan kesehatan dan pasien di Indonesia. Perusahaan ini menghubungkan lebih dari 20 juta pengguna aktif bulanan dengan 22.000 dokter dan 1.000 apotek mitra bersertifikat melalui aplikasi seluler dan webnya. Platform ini memungkinkan penggunanya di seluruh Indonesia untuk membeli obat dan mengatur pengiriman, memfasilitasi telekonsultasi dengan dokter, dan memesan janji temu di rumah sakit. Nah, Halodoc diluncurkan di Amazon Web Services untuk membangun, mengelola, dan menskalakan platformnya. Lenis, nama itu Wakil Presiden Infrastruktur Cloud di Halodoc, mengatakan AWS adalah bagian integral dari bisnis kami karena kami telah mengadopsi berbagai layanan terkelola dan telah menyiapkan layanan ini untuk skala sesuai permintaan. Penskalaan dan pengalaman pengguna semakin penting bagi Halodoc seiring bertumbuhnya bisnis karena pengguna aktifnya meningkat selama bertahun-tahun. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk layanan kesehatan, Halodoc mengalami lonjakan lalu lintas atau traffic yang cepat ke platformnya yang mengarah pada peningkatan eksponensial dalam pemrosesan dan penyimpanan data. Nah, pada tahun 2020 juga memicu peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pengguna yang mencari saran medis online dan pengguna yang memesan tes dan vaksinasi COVID-19. Melalui aplikasi ini, bisnis ini mengkonsolidasikan dan memanfaatkan data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten seiring dengan meningkatnya permintaan dan lalu lintas untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Pada tahun 2021, Halodoc memigrasikan datanya di Amazon Redshift ke data lake di Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3 dengan menggunakan Amazon Athena untuk menetapkan satu sumber kebenaran atau sumber kebenaran data di seluruh organisasi. Hal ini memungkinkan tim ilmu datanya mengambil data yang dikumpulkan secara real time dengan mulus untuk melakukan analitik dan mengirimkan query data hanya dalam beberapa detik. Nah, Halodoc juga menggunakan AWS Glue untuk integrasi data tanpa server dan Amazon AMR untuk menjalankan aplikasi big data termasuk Apache Spark. Selain itu, ini memanfaatkan AWS Enterprise Support untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dengan cepat dan melakukan audit berkala dalam kolaborasi erat dengan AWS. Halodoc juga menggunakan Amazon SageMaker untuk beberapa beban kerja pembelajaran machine learning untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut. Bisnis ini juga berencana memanfaatkan wilayah Asia Pasifik yaitu Jakarta yang diluncurkan pada Desember 2021 lalu karena Indonesia adalah kampung halaman kami dan kami ingin melayani pelanggan kami di dekat negara asal mereka sendiri. Jadi datanya ditaruh di region Asia Pasifik itu intinya. Jadi memiliki data center regional di Indonesia itu sangatlah bagus. Lenis menyimpulkan di AWS kami telah menskalakan dari 0 hingga beberapa juta pengguna dalam waktu singkat dengan gangguan minimal pada pengguna kami. Data lake kami telah membantu kami menjadi lebih didorong oleh data, memungkinkan kami menyediakan platform yang andal dan pengalaman terbaik bagi pengguna kami. Sedangkan manfaat AWS yaitu mengurangi biaya penyimpanan hingga lebih dari 70%, bangun data lake selama 6 bulan, dan mengelola saluran data dengan 3 insinyur saja, dan memberikan saluran data ke data dalam 2 jam, bukan 2 minggu, dan memberikan query data hanya dalam beberapa detik, serta dapatkan wawasan tentang operasi rantai pasokan. Nah, selanjutnya adalah tentang AWS Educate gitu. Kalau tadi kita berbicara tentang aplikasi yang satu berbasis LMS, satunya lagi tentang English School, yang ketiga adalah Halodoc, yang terakhir yang biasanya kita ingin belajar AWS di mana dan gratis biasanya untuk para pemula, jangan lupa untuk mampir ke AWS Educate. Tinggal search AWS Educate lalu kita bisa belajar di sana. Nah, saya ingin memberikan sebuah intro. Lalu gimana sih kita caranya belajar AWS? Secara umum sebenarnya kita menggunakan AWS kita perlu mendaftar atau registrasi terlebih dahulu dengan mendaftarkan kartu kredit.
Nah, jika teman-teman tidak memiliki kartu kredit dan mungkin hanya coba-coba dulu, disarankan untuk menggunakan AWS Educate yang sepenuhnya gratis. Meski ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada juga AWS Educate tapi kekurangannya adalah tidak termasuk di dalamnya seperti AWS CloudFront. Jadi tidak ada AWS CloudFront di AWS Educate. Itu saja. Yang lain kayaknya oke-oke. Nah, AWS Educate adalah platform dari AWS di mana kita bisa melatih keterampilan cloud dengan kecepatan dan waktu kita sendiri. Kita bisa belajar gratis seperti pelatihan online asinkronus pada umumnya. Di sini kita bisa mengerjakan banyak hands-on lab atau proyek sederhana sebagai latihan yang sifatnya fundamental. Dulu AWS Educate tidak gratis. Jadi pada zaman tahun 2019 di mana saya pertama kali belajar AWS Cloud itu tahun 2019, AWS Educate itu tidak gratis. Namun sekarang AWS sudah memberikan akses AWS Educate itu secara gratis kepada seluruh pengguna dan khusus kepada individu yang ingin belajar baik itu masih sekolah, tidak memiliki pengalaman di bidang IT ataupun yang sudah memiliki pengalaman di bidang IT untuk ingin shifting karir misalnya atau ingin mengembangkan untuk memahami detail-detail service apa saja yang ada di AWS. Jika kita belajar cloud untuk pemula, masalah yang terjadi biasanya terlalu banyak pilihan program belajar yang ditawarkan di luar sana. Ada yang berbayar, ada yang gratis. AWS Educate bukan hanya menyediakan informasi yang terstruktur tentang cloud, tapi juga terdapat lab pelatihan online. Lab pelatihan online ini dirancang agar kita mampu mempelajari, berlatih, dan mengevaluasi kemampuan cloud individu tanpa harus membuat akun web service. Namun jika teman-teman perlu menggunakan akun web service, tentu saja lebih baik untuk registrasi dulu yang itu memang membutuhkan kartu kredit. Nah, selanjutnya adalah apa saja yang ditawarkan oleh AWS Educate. Nah, AWS Educate bukan hanya menawarkan ratusan jam pelajaran online dan sumber daya mandiri untuk para individu yang baru mengenal cloud, namun juga termasuk lab praktik langsung atau kita sebut dengan hands-on lab di konsol manajemen AWS. By the way, konsol manajemen AWS Educate ini persis seperti konsol manajemen AWS. Jadi kita nantinya menggunakan AWS sebenarnya kita tidak bingung karena sudah terbiasa menggunakan konsol AWS di Educate. Hal ini karena AWS Educate sudah menyediakan tampilan konsol yang adaptif dan mudah dinavigasi. Tampilan ini akan membantu kita ke konten pelatihan tertarget berdasarkan pengetahuan, tujuan, minat, dan usia kita. Apa saja kursus yang ditawarkan oleh AWS Educate? Yang pertama adalah pengantar konsol manajemen AWS. Kursus pengantar ini akan mengajarkan kita untuk menavigasi konsol manajemen AWS. Kursus ini termasuk lab praktik langsung dan mencakup praktik terbaik dan untuk mengelola dan menagih kredit. Yang kedua adalah pengantar Cloud 101. Kursus pengantar ini membantu Anda mempelajari dan berlatih hal mendasar AWS Cloud melalui lab praktik langsung untuk 6 layanan AWS utama itu Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, yang kedua Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2, yang ketiga adalah Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS, yang keempat adalah Amazon DynamoDB, yang kelima adalah AWS Identity and Access Management atau IAM, dan Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC. Anda akan mendapatkan umpan balik seketika setelah Anda menyelesaikan setiap lab, atau kita akan mendapatkan feedback secara langsung dan akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan lencana pengantar dapat badge, yaitu pengantar Cloud 101 yang menunjukkan penguasaan keterampilan cloud Anda pada atasan dan jaringan. Nah, yang ketiga adalah dasar-dasar machine learning. Kursus pengantar ini akan mengajarkan kepada Anda hal mendasar dari machine learning Amazon dan Anda akan mempelajari cara menggunakan alur machine learning untuk menyelesaikan masalah bisnis dan mendapatkan kesempatan praktik langsung dengan Jupyter Notebook. Yang keempat adalah AWS Deep Racer Prime. Mulai gunakan machine learning melalui pengalaman balap mobil mandiri yang seru. Ikut kursus ini untuk memperoleh pengalaman langsung membuat, berlatih, dan mengevaluasi model AWS Deep Racer yang didukung oleh pembelajaran penguatan TL. Anda akan dapat mengirimkan model untuk bertanding di Liga AWS Deep Racer untuk meraih hadiah, kemenangan, dan kesempatan untuk bersaing dalam kejuaraan di AWS Event. Nah, intinya adalah kesimpulan beberapa manfaat AWS Educate. Yang pertama adalah akses sederhana dan bebas hambatan. Pelajar berusia 13 tahun ke atas dapat mendaftar ke AWS Educate hanya dengan alamat email dan mendapatkan akses ke lab praktik gratis di AWS Console untuk belajar, berlatih, dan mengevaluasi keterampilan cloud secara waktu.
dan tidak perlu kartu kredit. Yang kedua adalah konten yang dirancang untuk pemula. AWS Educate menawarkan ratusan jam sumber belajar yang berfokus pada pelajar baru di Cloud. Lebih suka belajar melalui video atau dengan mengotak-atik AWS Cloud? Kami punya satu untuk semua orang. Yang ketiga adalah koneksi ke pekerjaan. Pelajar dapat mengakses AWS Educate Job Board untuk menjelajah, mencari, dan melamar ke ribuan pekerjaan yang dibutuhkan dan magang dengan organisasi dari semua jenis di seluruh dunia. Untuk koneksi ke pekerjaan syaratnya harus di atas 18 tahun karena di bawah itu masih anak-anak, jadi tidak boleh dipekerjakan atau tidak boleh bekerja. Nah, selanjutnya testimoni orang yang misalnya sudah belajar di AWS Educate, misalnya pembelajar kelas 101 pada Desember 2021. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, terutama melalui kegiatan lab. Ini membantu saya untuk memahami banyak hal tentang cloud dan beberapa layanan di AWS. Saya tidak berharap untuk menjawab penilaian akhir dengan mudah, namun saya melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih untuk kursus ini dan semua orang di belakangnya. Yang selain itu, pada Oktober 2021, pembelajar kelas 101 juga memberikan testimoni, yaitu kursus ini sangat bermanfaat. Saya sangat merekomendasikan kepada siswa yang ingin memahami dasar-dasar layanan AWS. Nah, itu saja. Terima kasih sudah bergabung dalam seri berkenalan dengan cloud computing bersama Nova, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi para pemula yang baru belajar AWS. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Ini merupakan seri keempat, seri terakhir dari berkenalan dengan cloud computing. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan AWS khususnya, bisa mengirimkan DM atau memberikan komentar, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like-nya sebagai dukungan kepada Study with Nova. Terima kasih dan tetap semangat belajar dan jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.